Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya sebagai pembuka suatu presentasi kami, yaitu dari kelompok 10, dengan saya sendiri, Livia Laura Winanto, dan rekan-rekan saya yang lainnya, ada Muhammad Fadila, Windari Rinayanti Nainggolan, dan Muhammad Kevin Tandela. Adapun suatu judul dari materi kami, yaitu eksternalitas serta regulasi pemerintah dan masyarakat. Sekali lagi, eksternalitas serta regulasi pemerintah dan masyarakat. Baiklah, kita langsung membahas pada materinya. Di sini ada dikatakan barang publik. Apa itu barang publik? Barang publik adalah barang-barang yang tidak bersifat ekskudabel dan tidak juga bersifat rival. Yang artinya kita tidak dapat mencegah orang dari menggunakan barang publik dan tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Kita masuk ke sifat-sifat barang publik. Sifat-sifat barang publik ada dua, yaitu non-rivalry dan non-excludable. Non-rivalry berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Seperti bisa saja sebagian orang membeli suatu barang dan tidak menutup kemungkinan orang lain juga membeli barang yang sama tersebut. Contohnya saya membeli jilbab pasmina, tentu tidak menutup kemungkinan bisa jadi teman saya juga membeli jilbab tersebut. Begitu. Yang kedua ada non-excludable, yaitu bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Intinya, dari sifat barang publik ini sama-sama atau sama saja seperti tidak menutup kemungkinan atau tidak dapat menghalangi siapapun orangnya untuk membeli dan memiliki barang yang sama. Nah, kita masuk ke barang-barang publik penting atau publik yang penting. Di sini ada 3. Yang pertama, pertahanan nasional, yang berarti jika suatu negara berhasil dipertahankan, maka tidak ada seorang pun yang bisa dicegah untuk menikmati manfaatnya. Yang kedua, penelitian ilmu pengetahuan. Jika seorang matematikawan menemukan sebuah teori baru, maka teori mat tersebut akan masuk ke dalam ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja secara gratis. Dan yang ketiga, pengentasan kemiskinan, yaitu sistem kesejahteraan bersama memberi sedikit uang kepada keluarga yang miskin. Begitu juga, program makanan murah ditujukan oleh mengurangi biaya pembelian makanan bagi keluarga miskin atau keluarga yang kurang mampu. Masuk kita pada submateri sumber daya biasa. Yang dikatakan sumber daya biasa, itu ada seperti sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Yaitu segala potensi yang dimiliki manusia, baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan juga efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun di masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada mengerjakannya untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam suatu pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS, sehingga produktivitas kerja meningkat untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Yang ketiga, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan juga pemberhentian karyawan. Adapun manfaat perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perusahaan tentu dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat dalam perusahaan tersebut. Adapun suatu inventarisasi tersebut meliputi jumlah karyawan yang ada di berbagai kualifikasinya, masa kerja masing-masing karyawan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki,
baik itu pendidikan formal maupun program pelatihan kerja yang pernah diikuti. Fungsi sumber daya manusia. Saving. Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi yang mengatur keanggotaan. Ada 3 kegiatan utama dari fungsi ini diantaranya adalah perencanaan, penarikan, dan seleksi. Evaluasi kinerja. Sebuah manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja dari SDM tersebut. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini dapat meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Kompetensi. Fungsi manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah pemberian kompensasi. Fungsi ini berurusan dengan kompensasi atas kinerja yang telah diberikan oleh para SDM, yang juga berkaitan dengan kepuasan atau keuntungan yang diterima perusahaan. Manusia yang juga penting adalah pelatihan dan pengembangan. Departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan bagi tiap lapisan karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Employee Relation. Fungsi manajemen sumber daya manusia haruslah aktif dalam mengurus segala masalah dan negosiasi dari serikat pekerja. Tanggung jawab utama Departemen SDM adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat seperti mogok kerja. Personal Research. Fungsi sumber daya manusia juga melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Manajemen SDM juga berfungsi sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau personal research. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, sumber daya alam juga bisa diartikan segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Teknologi informasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan teknologi atau hasil rekayasa manusia. Apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebar informasi. Teknologi ini mempunyai fokus pada pengolahan informasi. Perilaku bisnis. Perilaku bisnis adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan di dalam kegiatan usaha jual beli, baik barang maupun jasa. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Manfaat etika bisnis untuk masyarakat. Yang pertama, dapat meningkatkan daya saing karena peningkatan keinginan konsumen yang disebabkan oleh pelayanan kenyamanan. Yang kedua, mengelola usaha dengan budaya atau ciri khas yang dapat memikat pihak lain, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, mampu mengelola usaha dengan baik berupa pengaturan penyusunan penganggaran atau pembiayaan berbisnis. Yang keempat, saling menjunjung nilai moral dan persaingan sehat dalam pengendalian diri agar terciptanya motivasi dalam pengembangan bisnis yang beretika. Kebijakan publik adalah konsep yang mendasari rencana organisasi publik atau rencana pemerintah dalam mengatur kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Tujuan dibuatnya larangan praktek monopoli. 1. Untuk menjaga kepentingan masyarakat umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. 2. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan membuat aturan persaingan bisnis yang sehat. 3. Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. 4. Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. 1. Isi atau konten kebijakan. Kebijakan yang baik dari sisi konten setidaknya bersifat jelas dan didukung oleh dasar teori yang teruji. 2. Implementator dan kelompok target.
Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksanaan kebijakan. 3. Lingkungan. Keadaan sosial, ekonomi, politik, dukungan publik, maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasi juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Model-model implementasi publik. 1. Implementasi sistem rasional atau top-down. Menurut Parsons, 2006, model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top-down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile. Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. 2. Implementasi kebijakan bottom-up. Model implementasi dengan pendekatan bottom-up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional atau top-down. Parsons 2006 mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan. Pengertian regulasi monopoli alamiah. Regulasi monopoli alamiah adalah peraturan yang dibuat di pasar untuk membantu mengendalikan suatu kelompok untuk memasuk barang dan jasa. Beberapa hal yang dilarang dalam regulasi. 1. Pengusaha tidak boleh memonopoli produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. 2. Pengusaha dapat dinyatakan melakukan praktik monopoli jika barang atau jasa yang dijual tidak memiliki substitusi. 3. Pelaku usaha, baik perorangan maupun organisasi, hanya boleh maksimal menguasai 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa yang dijual beli. Pengertian anti-trust. Anti-trust adalah hukum atau undang-undang anti pangkat atau hukum dan undang-undang persaingan merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang dan merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Antitrust sendiri diambil dari hukum Amerika yang awalnya untuk memerangi bisnis. Pengertian hukum struktur adalah penegakan hukum antitrust untuk mencegah munculnya struktur industri yang antikompetitif. Hukum antitrust. 1. Pemberian lisensi. 2. Memberikan hak. 3. Hukum kebenaran pinjaman membuat undang-undang Sherman Act dan Clayton Act. 4. Menegakkan hukum struktur. 5. Menegakkan hukum bisnis. Undang-undang antitrust terdapat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Teori regulasi ekonomi. Menurut Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Judgment menjelaskan bahwa landasan bagi kemampuan manusia untuk membentuk penilaian moral dan juga memprakarsai gagasan bahwa tangan goib memadu orang-orang dalam menggunakan sumber daya yang optimal dalam perekonomian apapun. Tujuan antitrust. 1. Perlindungan dan pemeliharaan anti-monopoli adalah tujuan utama. Undang-undang antitrust melakukan hal ini dengan melarang monopoli, melarang kompetisi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan kolusi. 2. Untuk melindungi kesejahteraan konsumen yang melakukan penipuan dan tidak adil. Undang-undang antitrust asli ditunjukkan terutama untuk memelihara persaingan seakan-akan bahwa konsumen akan dijaga selama kompetisi yang kuat. 3. Untuk melindungi yang kecil, perusahaan bisnis mandiri dari tekanan ekonomi yang diberikan persaingan usaha besar. Sekian dari hasil presentasi kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share.